Oke, ini untuk inverter 5000 watt beserta baterainya. Ini milik Bapak Johan yang ada di Papua. Jadi ini simulasi kita pakai 2 baterai. Ini yang satu di bawah ini. Ini sudah support komunikasi. Jadi ini bila tidak ada komunikasi seperti ini ya. Tampilannya cukup sederhana. Ada baterai, AC input, AC output. Ini MPPT 80 ampere. Ini MPPT sedang charging 900 watt. Ini tegangan PV 101 volt. Temperatur 43 derajat. Nanti beban bisa dilihat di sini. Nanti saya uji coba juga. Seperti itu untuk tampilan ketika tidak ada komunikasi atau komunikasi dinonaktifkan. Nanti untuk mengaktifkan komunikasi masuk menu A10, nanti ini dibuat pada LI1. Oke, saya tunjukkan cara untuk mengkonekkan inverter ini dengan baterai-baterai ini. Ini saya simulasi 2 baterai, jadi Pak Johan memerlukan seperti ini ya. Konektor RS485. Jadi caranya cukup mudah. Yang pertama ini colokan ke bagian belakang sini. Ini ada konektor RS485, tinggal dikonekkan sini sampai bunyi klik. Setelah itu yang kabel satunya, kabel ujung ke baterai. Jadi Pak Johan harus memilih baterai mana yang pertama. Jadi saya simulasikan ini baterai pertama, ini baterai kedua, dan nanti bila ada satu baterai lagi, baterai ketiga. Jadi untuk RS485 ini harus connect ke baterai pertama bagian ini, bagian yang kiri. Dan baterai pertama harus pada address 0, alias semua pin-pin ini diturunkan semua, lalu connect. Oke, seperti itu. Ini untuk satu baterai seperti ini cukup. Kalau 2 baterai, nanti Pak Johan harus nambah lagi konektor. Caranya seperti ini. Ini untuk baterai pertama di address 0, lalu baterai kedua di address 1. Caranya yang nomor 1 ini dinaikkan ke atas seperti ini. Nanti bila ada baterai 3, yang baterai 3 semua diturunkan dulu, baru yang nomor 2 naik seperti ini. Ini untuk baterai 3 seperti ini, baterai 2 seperti ini, dan baterai 1 seperti ini. Nanti bisa ditanyakan ke teknisi ya. Oke, setelah baterai 2 dinaikkan seperti ini, baru konektor ini dihubungkan. Caranya ambil RS485A dari baterai 1, connect, lalu colokan ujungnya ke RS485B. Seperti ini. Nanti untuk baterai 3 caranya sama, ambil di RS485A dan colokan di RS485B. Setelah terkoneksi semua seperti ini, tinggal dihidupkan komunikasinya. Caranya tekan function, masuk menu A10, arahkan ke LI1. Ya. Maka komunikasi sudah bekerja. Bisa dilihat tadi ini berubah, sekarang 69%, dan ampere atau AH terbaca 145. Apakah sama dengan baterai? Tentunya sama. Bisa dilihat caranya. Pada baterai tekan menu, enter, tekan ke bawah sampai ke capacity, enter. SOC baterai pertama 73,
SOC baterai kedua 65. Jadi 73 ditambah 65 dibagi 200, maka diketemukan ini 69%. Seperti itu ya. Nah, ini arus masuk yang ke baterai juga terlihat. Coba dicek. 9,7 ditambah 8,03 ketemu 17 ampere. Oke, seperti itu ya. Nanti bila kebingungan bisa video call ke teknisi, nanti bisa dipandu. Oke, penjelasan itu sudah. Nanti untuk setting-setting kapasitas baterai untuk perpindahan inverter off, kalau pakai komunikasi atau komunikasi on seperti ini, nanti settingnya mulai dari A12 ke atas. Ini untuk setting dengan komunikasi aktif. Nanti bila komunikasi tidak dipakai, settingnya mulai dari A1 ke atas. Ini mulai dari A2 sampai A7. Ini. Oke, paham ya? Langsung uji beban saja. Nah, ini 2000 watt, 3000, ke 4000 masih aman, 5000, 5500 inverter protect tadi error 11 seperti itu. Ini saat inverter mati seperti ini, inverter mati total, asalkan MCB kedua ini aktif, maka charging dari PV masih masuk. Ini masih masuk. Oke ya. Jadi tidak perlu khawatir bila inverter ini dimatikan dalam kondisi panas terik, asalkan ini masih hidup. Oke ya. Untuk komunikasi saya matikan dulu, nanti agar Bapak bisa menyesuaikan ya, mau pakai komunikasi atau tidak, dan bisa memilih untuk baterainya. Komunikasi saya off, lalu untuk pin-pinnya saya kembalikan ke semula. Oke, seperti itu ya. Oke, penjelasannya cukup ya Pak Johan. Nanti bila dirasa ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan ke teknisi kami. Sekian, terima kasih.